Mengenal lebih dalam siapa sebenarnya 9 Sangyang di Tanah Jawa. 9 Sangyang di Tanah Jawa sebelum adanya peradaban manusia yang tinggal di Tanah Jawa. Selayaknya lah orang yang beriman yaitu mempercayai hal yang gaib atau makhluk tak kasat mata. Seperti dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Malaikat dan jin merupakan makhluk gaib yang tak kasat mata, dan Sang Hyang adalah istilah kepercayaan dalam Kapitayan yaitu salah satu agama kuno di Tanah Jawa, Kejawen, wiwitan yang secara sejarah etimologi bahasa kuno Jawa Sunda adalah memiliki arti sosok yang disembah karena memiliki kedudukan sebagai penguasa yang tak kasat mata, serta menguasai suatu tempat di Tanah Jawa yang dipercaya oleh beberapa masyarakat atau kepercayaan oleh sosok 9 Sang Hyang. Sosok penguasa ini bisa didapat karena keturunan maupun keilmuannya yang tinggi. Berikut ini adalah nama-nama 9 Sang Hyang yang ada di Tanah Jawa. 1. Sang Hyang Astadewa yang bersemayam di Gunung Sumeru. Astadewa dipercaya sebagai pemimpin para Sang Hyang, yang bersemayam di Gunung Semeru selama ribuan tahun yang lalu. Pada zaman sebelum masuknya agama Islam ke Tanah Jawa yang dibawa oleh Syekh Subakir, Astadewa melakukan pertarungan dengan Syekh Subakir, karena dianggap membawa ajaran baru dan mengusik ketenangan para Sang Hyang atau alam gaib di Pulau Jawa. Menurut cerita, pertarungan itu berlangsung selama 40 hari, dan pada akhirnya Astadewa memperbolehkan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam, dengan syarat perjanjian tertentu, yakni salah satunya perjanjian itu boleh ajaran Islam itu menyebar luas seluas-luasnya. Akan tetapi agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh Astadewa jangan sampai dihilangkan di muka bumi khususnya Tanah Jawa. Astadewa juga mempunyai beberapa anak. Anak Sang Hyang mendapat gelar Rahyang. Di antaranya adalah Jaya Manggala atau Joyo Monggolo dalam bahasa Jawa, yang bersemayam di Gunung Lawu, yang kemudian mempunyai anak yaitu Rahyang Jaya Wisesa atau Rahyang Joyo Wiseso, yang menempati di Alas Purwo di Banyuwangi. Berikutnya adalah Rahyang Jaya Dharma atau dipanggil bahasa Jawanya Rahyang Joyo Dormo, yang menguasai Gunung Salak. Rahyang Jaya Darmo dipercaya sebagai pendamping gaib dari keturunan Pajajaran, dari mulai Linggawangi Raja Galuh Pakuan, sampai ke anak-anaknya Prabu Siliwangi dan keturunannya dari Nyi Subang Larang. 2. Sang Hyang Baruna, penguasa Laut Selatan. Sang Hyang Baruna atau Ratu Monggo Segoro Kidul adalah penguasa lautan pantai selatan yang berwujud naga. Perlu diketahui bahwa Ratu Pantai Kidul dengan Nyai Roro Kidul adalah sosok yang berbeda. Sang Hyang Baruna yang berkuasa di pantai selatan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Anak dari Sang Hyang Baruna adalah Maheswari Sansandoro, atau lebih dikenal dengan sebutan Nyai Blorong. Sang Hyang Baruna juga mempunyai seorang anak angkat. Mitosnya yang beredar di masyarakat Jawa yaitu bernama Dewi Lanjar, yang mempunyai tugas menjaga pantai utara Pulau Jawa, namun ada juga yang menyebutkan bahwa Dewi Lanjar itu adalah seorang laki-laki yang bernama Pondoworo. 3. Sang Hyang Lodaya, yang bersemayam di Gunung Patuha. Sang Hyang Lodaya memiliki nama asli Pangeran Lalaroga Kusuma Diagra. Beliau mempunyai keilmuan pamacan atau menguasai elemen api, jika dalam bahasa Sundanya yaitu Maung. Pada awalnya Pangeran Lodaya bersemayam di Gunung Patuha yaitu gunung tertua di Tanah Jawa. Pada suatu hari datanglah pasukan dari Laut Merah, yang dibawahi oleh Hashim Bahadur, yaitu pasukan jin muslim di Tanah Jawa yang menduduki di Pulau Ujung Kulon seputar Gunung Krakatau, Jawa Barat. Para Sang Hyang Pulau Jawa merasa terusik oleh pasukan Syekh Hashim Bahadur. Lalu Astadewa menunjuk Sang Hyang Lodaya untuk mengusir pasukannya Syekh Hashim Bahadur yang ada di Ujung Kulon. Akhirnya terjadilah peperangan dan pertarungan 1 lawan 1 antara Sang Hyang Lodaya dengan Syekh Hashim Bahadur, tepatnya di Ujung Kulon, yang pada saat itu Sang Hyang Lodaya tidak ingin ada campur tangan dari para Sang Hyang lain beserta pasukannya.
Sang Hyang Lodaya memutuskan untuk duel 1 lawan 1 dengan Syekh Hasim Bahadur. Pada pertempuran itu diceritakan Pangeran Lodaya mengeluarkan semua pusaka-pusaka andalannya untuk menyerang Hasim Bahadur. Akan tetapi tidak ada satupun yang tembus kepada jin muslim yaitu Syekh Hasim Bahadur, sebagai panglima dari Laut Merah, dan seketika itu Syekh Hasim Bahadur mengambil sebuah kayu stigi, yang dulu kayu stigi itu dipakai oleh wali untuk membuat tasbih. Lalu dipukulkanlah kepada Pangeran Lodaya dan mengenai badannya sebanyak 7 kali. Dan pada saat itu Pangeran Lodaya ambruk, dan langsung ditarik oleh Jaya Wiseso atau anaknya Astadewa dan dibawa ke Gunung Patuha untuk disembuhkan dan dirawat. Dari kejadian itu Sang Hyang Lodaya diam-diam ke ujung kulon dan memeluk agama Islam. Mengetahui telah muslimnya Pangeran Lodaya, membuat para Sang Hyang murka dan akhirnya Sang Hyang Astadewa mengutus Sang Hyang Braja Dharma untuk mengusir Sang Hyang Lodaya di Gunung Patuha. Karena dianggap sudah berbeda keyakinan, maka terjadilah pertarungan antara Sang Hyang Lodaya dengan Sang Hyang Braja Dharma penguasa petir dari Gunung Galunggung. Pertarungan antara mereka sangat dahsyat, sehingga membuat Gunung Patuha meletus pada abad ke-9 kurang lebihnya. Untuk menghindari perselisihan yang berlarut-larut, akhirnya Sang Hyang Lodaya pergi meninggalkan Gunung Patuha. Dalam perpindahannya Sang Hyang Lodaya sempat tinggal di Gunung Sancang. Namun akhirnya Sang Hyang Lodaya membuat istana di Gunung Ciremai. Sang Hyang Lodaya adalah pemimpin pasukan Maung dan menjadi panglima perang gaib dari barisan pasukan Prabu Siliwangi di tanah Pajajaran. 4. Sang Hyang Braja Dharma, yang bersemayam di Gunung Galunggung. Sang Hyang Braja Dharma adalah salah sang hyang yang memiliki keilmuan yang mampu mengendalikan petir. Dia bersemayam di Gunung Galunggung Tasikmalaya, dan mengayomi kebataraan atau keresian di Gunung Galunggung, yang akhirnya berubah menjadi kerajaan di Tatar Pasundan. Sang Hyang Braja Dharma juga yang mengasuh dan mendidik Rahyang Jaya Dharma anaknya Astadewa, yang dititipkan dari sejak lahir oleh Sang Hyang Astadewa. 5. Sang Hyang Agni Nagaswara, yang bersemayam di Gunung Raung. Sang Hyang Agni Nagaswara yang memiliki keilmuan unsur api. Sang Hyang Agni Bagaswara juga pembuat senjata atau pusaka gaib. Dan Sang Hyang Agni lebih banyak bersemayam di Gunung Raung. 6. Sang Hyang Antari Kusuma, yang bersemayam di Gunung Bromo. Sang Hyang Antari Kusuma berada di Gunung Bromo. Sang Hyang Antari Kusuma mempunyai anak yakni Rahyang Panca, atau masyarakat lebih mengenal Eyang Sapu Angin yang menjaga Gunung Merapi. 7. Sang Hyang Ananjaya, yang bersemayam di Gunung Raung. Sang Hyang Ananjaya dahulunya lebih sering berada di Gunung Raung. Sang Hyang Ananjaya mempunyai keilmuan Wanarayuda. Untuk meningkatkan keilmuannya Sang Hyang Ananjaya melakukan tapa brata di Gunung Semeru. 8. Sang Hyang Anantasena. Sang Hyang Anantasena dikenal tidak ingin menemui manusia. Hanya anaknya yang selalu aktif dan berinteraksi dengan manusia yaitu Eyang Sapu Angin. 9. Sang Hyang Surya Divaseha, yang bersemayam di Gunung Agung Bali. Sang Hyang Surya Divaseha sesuai namanya mempunyai keilmuan unsur matahari. Dia tinggal dan berkuasa di Gunung Agung Bali. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.